Ini merupakan kesedihan yang positif, sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat kita berpikir kembali dan mengatur langkah lagi. Ini merupakan kesedihan yang menghasilkan pertobatan, bukan kesedihan yang menghancurkan, yang membuat seseorang ingin mengakhiri kehidupannya, atau menghancurkan dunia ini. Bukan seperti ini. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kitab suci kali ini, kita masuk kepada 2 Korintus pasal yang ke-6 dan yang ke-7. Pak Yohanes akan menyampaikan kepada kita dengan topik di garis batas. Saudara, jika Anda berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan berkat-berkat, mungkin ini karena Anda belum membaca biografi dari orang-orang kudus yang berjalan dengan Allah. Tidak ada kehidupan Kristen tanpa salib. Jadi, mari kita bersiap-siap untuk memikul salib kita masing-masing. Saudara, apa yang terjadi pada bagian ini tidaklah mudah. Rasul Paulus telah menghadapi banyak kesulitan dalam pelayanan kepada bangsa bukan Yahudi, tepatnya kepada jemaat di Korintus. Paulus berbicara mengenai penderitaan, lebih spesifik, ada di pasal 6. Saudara, saya yakin kita semua pernah menggerutu karena banyaknya masalah, kesulitan, serta ketidakadilan yang mungkin kita alami. Namun saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa saudara belum melihat apa-apa dari penderitaan yang mungkin kita alami. Mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh Paulus mengenai penderitaan yang ia alami. Mulai dari ayat yang ketiga, kita melihat dan membaca di sana, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak terkenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, mari kita memperhatikan bagaimana Paulus, rasul yang terkenal bagi bangsa bukan Yahudi, memberitakan dan mengumandangkan Injil, memberitahu kepada kita betapa banyaknya kesusahan yang ia alami. Kita bisa katakan bahwa Paulus telah sampai kepada limitnya, menderita di penjara, didera, dan dicambuk. Beberapa hari tidak tidur, dan bahkan mengalami kematian itu sendiri. Namun dalam sudut pandang yang sama, kita bisa melihat juga di pasal 4 dan 5. Paulus juga bersuka cita di tengah banyaknya penderitaan dan kesulitan. Saudara, banyak sekali orang memiliki semuanya. Semua ada. Namun pada saat yang bersamaan, mereka justru tidak bahagia dengan apa yang mereka miliki. Pernahkah saudara memperhatikan bagaimana di sebuah tempat, di sebuah negara, kota, dan daerah yang ada di belahan bumi ini, yang penuh dengan kekayaan dan stabilitas keamanan yang luar biasa, justru penduduknya banyak yang mencoba untuk bunuh diri. Pernah mendengar ya? Terkadang orang-orang yang benar-benar menderita, yang mengalami perang dan kesulitan dalam hidup, malahan lebih menghargai hidup daripada sebelumnya. Paulus akan menunjukkan kepada kita bagaimana ia menderita, namun ia tetap bersuka cita. Miskin namun tetap kaya. Tidak memiliki apa-apa namun memiliki segala-galanya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu.
Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebar. Saudara, terkadang sulit sekali bagi kita menghadapi peperangan di dalam hidup ini. Seseorang bisa belajar dan bekerja, dan dalam rumah tangga mereka masing-masing masih saja ada konflik, kesulitan terkait dengan hubungan. Paulus sekalipun banyak masalah, namun tetap teguh. Meskipun ia sudah ada di garis limit dalam hubungan dengan orang Korintus, yang merupakan orang-orang yang sangat sulit memahami beberapa hal tertentu yang dijelaskan oleh Paulus. Ia mencoba untuk memulihkan hubungan ini, karena celaan yang ia berikan sebelumnya kepada saudara-saudari seiman di kota ini. Dan bersamaan dengan ini Paulus harus senantiasa membimbing orang-orang ini oleh sebab banyak hal yang bisa saja terjadi. Dan ia melakukan hal ini dengan cara mengkaitkannya dengan orang-orang yang bukan merupakan umat Allah. Mungkin sekali bahwa masalah yang terjadi sebenarnya lebih rumit daripada yang bisa kita bayangkan. Bukan sekedar memiliki teman yang tidak siman. Namun masalahnya adalah orang-orang yang ada di gereja tersebut terkait dengan pengajar sesat yang bukan merupakan orang percaya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Itu dituliskan di ayat 14. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, seperti ini merupakan sebuah perkataan yang keras. Namun ini merupakan perkataan yang diperlukan pada waktunya. Tidak mungkin kita memiliki hubungan yang dalam dengan seseorang yang bertolak belakang dari kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata, perhatikanlah, jika kalian berhubungan dengan cara demikian, dekat dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka kalian tidak akan memahami apapun yang diajarkan Injil. Kita semua harus menjauh dari orang-orang semacam ini, karena kita tidak akan memperoleh hasil yang positif dari hal ini. Dan dalam roh yang sama, ia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, Paulus melanjutkan lagi perkataannya setelah ia menyebutkan banyaknya peperangan dan kesulitan yang merupakan realita dari kehidupan orang Kristen yang sejati, yang sering sekali sudah sampai di garis limit. Jadi, ia akan berbicara mengenai hubungannya dengan orang Korintus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa tidak mungkin lagi ya, karena kita sudah capek. Terkadang kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Allah mengizinkan banyak hal terjadi, dan ia tidak membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan itu? Kita akan mendengar sebuah kata bijak dari Paulus mengenai sebuah keadaan yang akan memberi kita harapan. Terkadang setelah kita sampai kepada garis limit, kita akan melihat Allah menghendaki kita hidup bahagia selamanya. Jadi mari kita perhatikan ayat 2. Misalnya, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Saudara, kita paham betapa sulitnya menolong seseorang. Pernah mengalami ya? Terkadang kita mencoba untuk menasihati mereka, dan mereka malah menyalahartikan nasihat kita. Dan berpikir bahwa kita hanya perlu mengurus urusan kita sendiri, gak usah ngurusin orang lain. Dan menganggap
kadang-kadang kita nggak ada begitu. Beberapa banyak orang yang justru menjadi terluka karena mereka mencoba menolong orang lain. Paulus sangat objektif, langsung dan jujur. Dan ia mencela orang Korintus yang berbuat salah, namun mereka justru marah mengenai hal ini. Kita beri nasihat, keliru, malah disalahin. Dan sekarang ya, Paulus mencoba untuk memperbaiki ya keadaan. Perhatikan di sini ya. Dengan bertindak hati-hati, penuh dengan akal sehat. Ia berkata, perhatikanlah, aku tidak menyakiti siapa-siapa di antara kamu. Aku hanya ingin berkata bahwa kalian semua ada di hatiku. Dan kami ini sehidup semati denganmu. Dan kemudian ia berkata lagi, perhatikanlah, aku telah menerima sebuah pesan yang sangat indah. Ia sedang menantikan Titus, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ia memiliki sebuah pesan yang sangat bagus, dan bahwa orang Korintus menanggapi pesan tersebut dengan sangat baik mengenai apa yang Paulus sampaikan kepada mereka. Pesan yang telah ia sampaikan sebelumnya. Dan sekarang kita bisa melihat, meskipun bagi orang Korintus yang kacau ini, ternyata masih ada harapan. Meskipun mereka merupakan sebuah gereja yang paling rumit mungkin ya, paling sulit yang ada di dalam perjanjian baru, masih ada harapan bagi mereka. Harapan tersebut dinyatakan. Perhatikan ayat 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Akhirnya Titus sampai di Makedonia, membawa berita yang sangat mengembirakan dari Akaya, salah satu kota di Korintus. Perhatikan ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Saudara, menarik sekali bagaimana dunia kita ini ditandai dengan sebuah kelalaian. Dengan suatu jarak akan kejahatan. Di mana orang-orang tinggal dalam zona nyaman mereka. Dan melupakan hal-hal lainnya. Dan menarik sekali, Paulus sudah sampai pada garis limitnya. Betapa ia sudah sangat lelah. Dianiaya, mengalami banyak masalah. Namun ia tetap tegar dan berjuang melawan semua tantangan itu. Ia tidak berlari dari pertandingan, dari mereka yang menentang dia. Dan ia berkata, dengarlah saudara-saudara, aku tahu bahwa sangat sulit bagimu. Aku tahu bahwa kalian terluka atas semua yang telah aku katakan kepadamu. Namun kalian harus tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang penting. Kalian menjadi marah dan pedih. Namun tiba saatnya di mana semua ini akan memimpin kami kepada suatu pertobatan. Dan kita tidak berbicara mengenai senyuman semu saja yang sering dipakai mungkin dalam kampanye-kampanye ya. Mungkin ya. Bukan seperti ini. Jadi mari kita selesaikan masalah ini dan mari kita bersama-sama membicarakannya. Dan kita perlu untuk senantiasa mencari kebenaran. Paulus berkata, perhatikanlah, kalian ini dikuasai oleh kesedihan yang Allah kehendaki untuk terjadi bagi kamu. Dan kita semua tahu dengan baik bahwa terkadang obat itu rasanya pahit. Namun itulah yang akan membuat kita sembuh. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Mereka bertindak dengan sangat positif. Dan ada sebuah kenaikan kelas. Di mana setiap masalah yang terjadi menjadi lebih baik. Dan menjadi perbedaan yang substansial. Jadi sekarang saudara, Paulus akan mengakhiri hal ini dengan berkata, sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah. Atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Status dari hubungan mereka telah ditentukan, dan ia mengakhiri semua ini dengan mengatakan, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya,
Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di dalam Titus sudah ternyata benar. Saudara, Paulus mengakhiri pasal ini dengan sukacita dan rasa bangga, karena banyak berkat dan hal-hal yang luar biasa dalam kabar sukacita yang telah sampai kepada dia. Puji Tuhan. Meskipun saya tahu Anda atau kita semua telah menderita, berjuang dalam perjuangan kita masing-masing. Mungkin telah sampai ke garis limit kita masing-masing yang berbeda-beda. Namun kita perlu ingat bahwa kasih karunia, kebaikan dan kuasa Allah yang mengubahkan kita, ingatlah, tidak terbatas. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Korintus pasal yang ke-6 dan yang ke-7 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik di garis batas. Baiklah pendengar, mari kita bersama melanjutkan sesi kita dalam bagian tanya jawab. Mari kita mencoba untuk lebih mendalami pasal ini, yaitu pasal 6 dan pasal yang ke-7 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Pak Yohanes, saya berpikir bahwa kita sudah terlalu jauh. Terlalu banyak penderitaan yang terjadi di sini. Masalahnya yang terjadi di sini adalah bahwa Allah atau Paulus sendiri sepertinya suka untuk melihat kita menderita. Begitu Pak Yohanes. Baiklah Pak Oti, mungkin Anda sudah sampai kepada garis limit. Karena Anda bertanya dengan pertanyaan yang sangat membingungkan mungkin ya. Apa yang bisa kita lihat bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Paulus memang mengalami sebuah pengalaman yang buruk, banyak menderita. Dan kita bisa lihat sebuah pola yang banyak terjadi di gereja mula-mula. Dan kita bisa melihat juga dalam kisah para rasul atau bahkan dalam sejarah gereja. Selalu ada hubungan antara kekristenan dan penderitaan sejak zaman Perjanjian Baru. Dan masalah yang terjadi di sini, Pak Oti, bukan karena Allah suka agar melihat kita menderita, senang banget. Tidak. Masalahnya adalah jika kita berpikir bahwa penderitaan itu adalah akhir dari semuanya, takdir terburuk, dan mata kita hanya melihat dalam realita kita saja. Dan meskipun penderitaan itu merupakan sesuatu yang mengerikan, Allah masih memiliki sebuah mekanisme. Untuk apa? Mengubah menjadi berkat. Allah mengizinkan gerejanya mengalami penderitaan, dan pertama-tama kita akan memahami arti dari penderitaan Kristus demi mengampuni dosa kita. Kemudian kita akan mampu melihat sisi lain dari penderitaan orang lain yang membuat kita bertindak dengan rasa solidaritas. Dan penderitaan juga merupakan sesuatu yang membuat kita ada dalam posisi kita, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yang menyatakan kelemahan dan kerentanan kita. Jadi yang menarik dan istimewa adalah saat kita mengalami penderitaan, kesulitan, peperangan, bahkan mungkin pergumulan, ada kesempatan melalui krisis tersebut supaya kita menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi orang Kristen yang telah mencapai tujuannya, mencapai goalnya yang telah Allah persiapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jika Anda menderita, jika Anda sudah sampai pada limit Anda, jika Anda marah, santai saja. Ketahuilah bahwa Allah lah yang mengendalikan semuanya. Ia tahu tujuan hidupmu dan Ia ingin memberkati kehidupanmu. Ya, Pak Yohanes. Terkadang saya memahaminya. Namun, sulit untuk saya bisa menerimanya. Ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-6 ini terdapat sebuah istilah yang membingungkan, Pak. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Apa artinya ini, Pak? Apa sebetulnya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal ini, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, kita perlu memperhatikan kata ini untuk melihat apa yang terjadi, bahkan arti dari hal ini. Namun kita perlu memahami firman Tuhan dengan benar ya. Terkadang terjemahan yang lebih lama dalam Alkitab memang sangat literal. Dan akhirnya kita kehilangan arti dari konteks ini. Jika kita melihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan di sana, jadi sebagai balasan kasih kami terhadap kalian, bukalah hati kalian untuk kami. Jadi dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana, selebar-lebarnya. Jadi sekarang, dengan terjemahan ini, kita bisa melihat arti dari perkataan ini lebih jelas. Dan terjemahan yang lain bisa membuat kita memahami terjemahan dari bagian ini dengan lebih baik. Baiklah Pak Yohanes, sekarang
Bagaimana dengan orang lain yang bukan merupakan orang percaya? Sampai pada titik manakah kita masih bisa berhubungan dengan mereka? Dan apakah salah jika kita menikah dengan orang yang tidak percaya? Atau berbisnis dengan seseorang yang tidak seiman? Ya, senang sekali ya karena Anda bertanya mengenai hal ini, karena ini merupakan pertanyaan yang sangat penting. Kita akui kebanyakan orang tidak memahami hal ini dengan benar. Apa yang sering kali terjadi ketika kita mencoba membaca dan memahami bagian dari firman Tuhan ini? Jika kita membaca bagian ini, terkadang kita tidak memperhatikan konteksnya. Siapa yang berbicara kepada siapa, dan apa yang menjadi latar belakang dari perkataan ini. Jadi penting sekali bagi kita menggarisbawahi mengenai apa yang Paulus katakan mengenai konflik yang terjadi di gereja Korintus. Ini semua merupakan masalah yang mendominasi skenario yang terjadi di sini. Dan ketika Paulus berkata mengenai orang-orang ini yang berkaitan dengan umat Kristus dan mereka yang bukan umat Kristus, ia menyebutkan orang-orang yang berkaitan dengan Belial dan setan. Ia tidak berbicara mengenai hubungan sosial yang umum. Alkitab bahkan berkata bahwa tidak mungkin kita membatasi diri dari kontak dengan masyarakat maupun orang-orang dalam kehidupan kita setiap hari. Namun masalah yang terjadi di sini berkaitan dengan rasul-rasul yang palsu. Orang-orang yang menentang Paulus. Dan Paulus berkata orang-orang ini memiliki kaitan dengan si jahat. Dan tidak mungkin bagi kita melayani Allah dan iblis pada saat yang bersamaan. Jadi sekarang jelas sekali bahwa ini merupakan prinsip Allah. Dan kita harus senantiasa memikirkan kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang melayani hal-hal yang merupakan kebalikan dari kekristenan pada saat yang sama. Anda tidak bisa memiliki etika Kristen dalam satu sisi, namun memiliki perilaku yang salah pada sisi yang lain. Jadi sekarang apakah kita bisa bergabung dalam masyarakat? Apakah saya boleh memiliki hubungan dengan seseorang yang bukan merupakan orang percaya? Bolehkah saya menikah dengan seseorang yang bukan merupakan orang yang percaya? Apa yang harus kita katakan mengenai hal-hal ini? Ini semua tergantung dari keadaan. Pernikahan atau hubungan macam apakah ini? Seperti ini jika Anda menikah atau menjalin kerjasama dengan seseorang yang memiliki gagasan dan etika Kristen. Mungkin masih bisa. Namun, kita perlu berhati-hati. Karena masalah utama yang ada di sini bukan mengenai agama itu sendiri. Namun, ini semua berkaitan dengan akal sehat dan kecerdasan. Jika kita terlibat dengan seseorang yang sangat berbeda dari Anda, maka hubungan apapun itu semuanya tidak akan berhasil. Itu kuncinya. Kita tidak bisa berlebihan atau terlalu radikal mengenai hal ini, karena bagian ini berbicara mengenai sesuatu hal yang lain, yang tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan atau hubungan, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam konteks kontemporer ini. Baik, Pak Yohanes. Selanjutnya, kita coba melihat bahwa Rasul Paulus menekankan dan mengingatkan setiap orang yang ada di Korintus tentang keadaan mereka dengan lembut. Tidakkah sebaiknya topik ini dihindari saja, supaya masalah tidak terulang lagi? Mengapa masalah ini perlu diungkit-ungkit kembali, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Sekilas kita akan bereaksi dengan sopan dan menjauh dari masalah. Tidak perlu dibahas, karena hal ini hanya akan menimbulkan masalah saja. Sepintas, mungkin ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Namun jauh di dalam, tidak demikian. Terkadang ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu seperti ini, kita tidak hanya mencoba untuk membuat diri kita ada dalam zona nyaman, tanpa mencoba menolong orang lain. Mengapa kita memiliki banyak masalah dalam keluarga kita? Karena terkadang orang tua tidak mau membicarakan hal ini. Mereka tidak mau berbicara dengan anak-anak mereka mengenai masalah yang terjadi. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka tidak berani membicarakan hal tersebut. Namun ini semua tidak benar sebenarnya. Jadi kelalaian ini, sikap seperti ini yang sepertinya kita lihat sebagai jalan keluar, sebenarnya merupakan masalah yang sangat rumit. Kitab Amsal menuliskan kepada kita bahwa orang tua yang mengasihi anaknya menegur mereka. Menyerahkan anak-anak kita kepada nasib dan keberuntungan tanpa memberi bimbingan akan menunjukkan kurangnya kasih kita kepada mereka. Kesedihan bisa menjadi sesuatu yang baik dan positif. Namun, bukankah Paulus hanya bersikap melankolis saja di sini, Pak Yohanes? Keadaannya tidak pernah diindahkan. Iya, mungkin kita mulai berpikir, wah banyak sekali hal buruk yang terjadi. Sebenarnya saya hanya ingin menikmati hangatnya mentari
dan melihat laut dan membaca Alkitab, namun saya melihat banyak sekali kesedihan dan depresi yang terjadi ya. Bagaimana ya saya bisa keluar dari masalah-masalah ini? Baiklah, jangan putus asa. Firman Tuhan senantiasa memiliki jawaban bagi kita. Kita bisa melihat bahwa kesedihan ada waktunya dan sementara saja. Terkadang kita hanya ingin duduk di pojok, tenang, dan berpikir ini adalah bagian dari kehidupan. Tidak segala sesuatu merupakan sukacita dan keceriaan. Terkadang hal ini diperlukan. Kesedihan memang bisa menjadi sesuatu yang problematis. Namun ini juga bisa menjadi sesuatu yang sehat ketika kita merefleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini merupakan kesedihan yang positif, sesuai dengan kehendak Allah, yang membuat kita berpikir kembali dan mengatur langkah lagi. Ini merupakan kesedihan yang menghasilkan pertobatan, bukan kesedihan yang menghancurkan, yang membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya atau menghancurkan dunia ini. Bukan seperti ini. Ini merupakan sebuah kesedihan yang membangun, yang membawa kita kepada sebuah arah yang benar. Jadi, tidak semua kesedihan merupakan alasan untuk air mata. Terkadang, masa susah akan membawa sukacita di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas semua jawaban yang sudah diberikan. Saya tahu bahwa kita sudah sampai pada batas kita. Jadi, marilah kita mendengarkan perkataan terakhir yang akan menjadi sesuatu yang cukup penting bagi kehidupan kita. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah banyak berbicara tentang pasal 6 dan 7 dari kitab 2 Korintus. Dan tema kita hari ini adalah garis limit. Saya tahu bahwa kita belum melewati garis limit akan kesabaran Anda. Karena apa yang kita ajarkan dan kita suguhkan ini merupakan sesuatu yang penting dan sangat bernilai dalam kehidupan Anda, yang akan semakin memberkati Anda hari demi hari. Saudara, kita telah melihat bagaimana Paulus duduk dan menyatakan kebenaran kepada orang Korintus yang kacau ini, dan mencoba untuk menolong mereka. Dan inilah pelajaran kita hari ini. Ingat, bahwa di dunia yang penuh dengan pengecut dan kelalaian ini, kita sangat perlu untuk berani berkata benar, menyatakan kesalahan, dan melakukan semua itu dengan sebuah ketetapan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.